Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Anggraini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari kelas Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menganalisa tentang materi pasar, yaitu tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Pengertian pasar secara nyata itu pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual, yaitu bertransaksi tujuannya atau jual beli, di mana pasar itu terbentuk dimanapun dan kapanpun. Adapun syarat dari pasar itu yang pertama ada pembeli atau juga adanya penjual. Sedangkan yang kedua itu adanya barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga itu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi itu ada tiga. Yang pertama itu fungsinya sebagai distribusi, di mana pasar itu berfungsi mendekatkan jarak dan dalam melaksanakan jual beli. Jadi pasar itu memiliki fungsi itu distribusi, yaitu di mana dapat menyalurkan barang yang diproduksi itu kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga, di mana pembentukan harga itu merupakan langkah awal dari jual beli atau adanya tawar-menawar, sehingga diperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli, yaitu kesepakatan harga. Dalam proses ini, keinginan kedua belah pihak, di mana penjual dan pembeli itu dapat menentukan suatu kesepakatan harga atau harga pasar. Yang ketiga, fungsi promosi, di mana pasar itu merupakan sarana ajang promosi, di mana pelaksanaan promosi ini dilakukan dengan cara memasang banner atau spanduk, menyebarluaskan brosur dan lain sebagainya. Untuk pasar berdasarkan sifat, wujud barang dan cara penyerahannya itu ada dua. Yang pertama, pasar konkret, di mana barang yang diperjualbelikan itu benar ada dan langsung bertemu antara penjual dan pembeli. Sedangkan pasar abstrak itu merupakan pasar yang dimana barangnya itu barang diperjualbelikan itu belum ada atau belum tersedia. Jadi antara pembeli dan penjual itu tidak bertemu langsung. Bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya itu ada 4. Yang pertama itu pasar regional, di mana pasar itu daerah pemasarannya itu meliputi beberapa negara dan wilayah tertentu. Yang kedua itu pasar internasional, di mana pasar itu daerah pemasarannya itu mencakup seluruh dunia. Yang ketiga itu pasar lokal, di mana pasar itu daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu atau masyarakat sekitar. Yang keempat, pasar nasional, di mana pasar itu daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara atau hanya menjual barang yang dibutuhkan oleh negara itu sendiri. Bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara penjual dan pembeli itu ada dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, di mana pasar itu banyak penjual dan pembeli. Barangnya itu bersifat homogen atau itu saja atau sama saja. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna, di mana jumlah pembeli lebih banyak dari penjual, sehingga pasar dikuasai oleh beberapa penjual saja. Barang yang diperjualbelikan itu bersifat macam-macam, tidak homogen. Pasar persaingan tidak sempurna itu ada 4. Yang pertama, pasar monopoli, di mana pasar itu dikuasai oleh penjual. Yang kedua, pasar duopoli, di mana pasar itu penawarannya dikuasai oleh 2 perusahaan. Yang ketiga, pasar monopolistik, di mana pasar itu banyak terdapat penjual atau produsen dengan produk yang sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Yang keempat, pasar oligopoli, di mana pasar itu ada beberapa perusahaan
yang menguasai penawaran satu jenis barang. Jadi menguasai pasar dan juga saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi terdapat banyak pembeli di pasar tersebut. Pasar menurut waktu penyelenggaraannya itu ada 4. Yang pertama, pasar harian, di mana pasar itu dilakukan setiap hari atau itu biasanya dilakukan pada pasar tradisional yang ada di lingkungan rumah kita. Yang kedua itu pasar mingguan, di mana pasar itu dilakukan hanya setiap minggu sekali. Yang ketiga, pasar bulanan, di mana pasar itu dilakukan setiap sebulan sekali. Yang keempat, pasar tahunan, di mana pasar itu dilakukan secara setahun sekali. Pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan itu ada 2. Yang pertama, pasar distribusi, di mana pasar itu menjual faktor produksi seperti mesin produksi. Sedangkan yang kedua, pasar barang konsumsi, di mana pasar itu menjual barang secara langsung, yaitu untuk dikonsumsi atau juga langsung dipakai. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.